Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Pajajaran Sunda menggunakan konsep 5W1H. Apa itu Kerajaan Pajajaran? Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berada di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di tanah Sunda. Kerajaan Pajajaran juga dikenal memiliki budaya yang hidup dengan tertib. Kapan Kerajaan Pajajaran berdiri? Kerajaan Pajajaran berdiri sekitar abad ke-14. Kerajaan ini kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada abad ke-15 sampai ke-16. Pada tahun 1979, Kerajaan Pajajaran runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran terletak di wilayah Jawa Barat. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di daerah Bogor. Kerajaan ini mudah berkembang dalam perdagangan dan pemerintahan. Tokoh paling terkenal dari Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, berani, dan sangat dihormati rakyatnya. Sampai sekarang, nama Prabu Siliwangi masih sering dibicarakan dalam cerita rakyat Sunda. Mengapa Kerajaan Pajajaran penting? Kerajaan Pajajaran penting karena menjadi salah satu kerajaan besar di tanah Sunda. Kerajaan ini membantu perkembangan budaya Sunda, bahasa Sunda, dan tradisi Sunda. Banyak peninggalan budaya dari Kerajaan Pajajaran yang masih dikenal sampai sekarang. Oh, bagaimana Kerajaan Pajajaran berkembang dan runtuh? Kerajaan Pajajaran berkembang karena wilayahnya luas, letaknya strategis, dan dipimpin oleh raja yang kuat seperti Prabu Siliwangi. Namun, kerajaan ini melemah karena pengaruh Islam yang semakin besar. Akhirnya, pada tahun 1579, kerajaan ini runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Kesimpulan dari presentasi ini, kita dapat mengetahui bahwa Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang penting dalam sejarah Sunda. Kerajaan ini memiliki tokoh terkenal yaitu Prabu Siliwangi dan meninggalkan banyak pengaruh budaya sampai sekarang. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Itu aja penjelasan dari kelompok kami dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar mulai menyingsing di pakuan Pajajaran. Kabut tipis masih menggantung di atas atap-atap rumah kayu yang berdiri di sepanjang sungai. Ayam berkokok, menandai dimulainya hari baru bagi penduduk kota kerajaan ini. Pintu-pintu bambu mulai terbuka. Para perempuan menumbuk padi untuk menyiapkan makanan pagi. Sementara anak-anak berjalan menuju sungai membawa kendi tanah liat. Para petani telah berada di sawah. Tanah basah dibajak dengan bantuan kerbau, sementara tangan-tangan yang terampil menanam bibit padi satu persatu. Bagi rakyat Pajajaran, sawah bukan sekedar ladang. Sawah adalah sumber kehidupan yang memberi makan seluruh kerajaan.
Ketika hari semakin terang, pasar mulai ramai. Pedagang dari berbagai daerah datang membawa hasil bumi, beras, lada, madu hutan, ikan kering, dan berbagai hasil hutan lainnya. Di tempat inilah orang-orang bertukar barang, berbagi kabar, dan menjalankan roda perdagangan yang menghidupi kota kerajaan. The quality is good. The price is fair. The harvest is plentiful today. Di sudut-sudut kota, berbagai pekerjaan berlangsung sepanjang hari. Pandai besi menempa besi panas menjadi senjata dan perkakas. Para perempuan menenun kain dengan alat tenun tradisional. Setiap tangan memiliki peran dalam menjaga kehidupan kerajaan tetap berjalan. The air is heavy today. Remain vigilant. Nah, di pusat kota berdiri istana kerajaan. Dari sinilah kerajaan Pajajaran diperintah oleh rajanya, Sri Baduga Maharaja, seorang penguasa yang dikenang dalam berbagai cerita rakyat Sunda. Di balai kerajaan, para pejabat dan penasihat berkumpul untuk membahas urusan negeri. Keamanan wilayah, perdagangan, dan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian utama kerajaan. Di luar istana, para prajurit kerajaan menjalani latihan. Dengan tombak, tameng kayu, dan kujang, mereka berlatih untuk menjaga keamanan wilayah Pajajaran. Hutan dan pegunungan di sekitar kerajaan menjadi medan latihan yang keras bagi para penjaga kerajaan. Pada saat-saat tertentu, masyarakat berkumpul untuk melakukan ritual dan doa. Tradisi spiritual menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Pajajaran. Mereka percaya bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus selalu dijaga. Saat matahari mulai turun di balik pegunungan, aktivitas perlahan melambat. Para petani kembali dari sawah, membawa hasil kerja hari itu. Asap tipis mulai mengepul dari dapur-dapur rumah, menandakan waktu makan malam telah tiba. Ketika malam tiba, kota kerajaan menjadi lebih tenang. Cahaya obor menerangi jalan-jalan tanah di antara rumah-rumah kayu.
Di beberapa tempat, musik kecapi dan suling dimainkan, mengiringi cerita-cerita lama tentang para leluhur dan para raja. Demikianlah satu hari berlalu di Pakuan Pajajaran. Sebuah kehidupan yang sederhana, namun teratur di tengah alam Nusantara yang subur. Meski kerajaan ini telah lama hilang dari peta sejarah, jejak kehidupannya masih hidup dalam cerita, tradisi, dan ingatan masyarakat.